Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Selamat datang di channel saya. Eh, Channel saya ini vlog kedua saya ya di dalam channel saya. Jadi di vlog kedua ini saya ingin bahas seputaran motor listrik ya, seperti biasa, seperti kemarin. Jadi yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai spek yang saya upgrade di motor saya. Baterainya sendiri saya pakai Livo 4 72 volt 45 ampere. Nah, itu saya belinya di Cina ya. Harganya 7,6 juta. Untuk harga controller itu 1,9 dan harga BLDC-nya itu harga BLDC-nya 2,8 atau 2, berapa lah, hampir 3 juta lah. Nah, itu. Jadi komponen termahal itu ya baterai ya, pastinya. Nah, jadi uh, saya mau cerita dulu nih, kenapa saya bisa dapat baterai import ini. Jadi awalnya itu karena saya tahu ya baterai SLA itu kan nggak bisa dilepas pasang gitu kan. Nah, kemudian jarak tempuh saya ke kantor itu 60 km total PP ya. Jadi sekali jalan tuh 30 kilo, 29-30 kilo lah. Nah, itu kan otomatis butuh dicas lagi ya. Di kantor itu saya di parkirannya tidak bisa buat ngecas karena tidak ada colokan listrik. Kemudian tempatnya juga terbuka, jadi kalau panas ya kepanasan, hujan kehujanan. Itu. Jadi saya butuh baterai yang bisa dilepas pasang. Nah, dan juga dengan kapasitas yang besar. Nah, akhirnya saya cari-cari baterai yang paling murah buat saya. Saya sempat nanya juga sama teman-teman yang buat baterai rakitan. Harganya ternyata memang mahal-mahal ya kalau untuk baterai itu. Walaupun kondisi selnya katanya selnya bekas gitu, sel bekas. Tapi sel bekas tetap awet sih katanya. Nah, jadi uh, dari hasil observasi saya gitu ya, saya cari-cari tahu baterai apa yang paling cocok, baterai apa yang murah, baterai apa yang bagus gitu kan. Akhirnya saya sempat lihat ada postingan di grup Facebooknya Uwinfly gitu ya, ada yang make baterai VR Q1. Nah, terus akhirnya saya cari tahu dong tentang baterai tersebut. Baterai itu kan speknya 60 volt, 23 atau 20,3 ya, saya lupa. 23 ampere gitu kalau nggak salah. Itu saya cari-cari tahu di marketplace itu harganya kisaran 4 jutaan. Nah, tapi ada yang jual yang 3 juta juga. Jadi saya itu waktu itu sempet udah pesen baterai VR di Tokopedia. Nah, saya sempat pesen sama satu toko itu yang termurah yang saya dapat. Nah, tapi qadarullah si sellernya itu sedang di luar kota. Sellernya chat saya kan, dia bilang, "Om, ini saya lagi di luar kota, jadi proses pesanannya belum bisa diproses," kata dia. Oh, saya balas lagi kan, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya tunggu aja," gitu. Karena kenapa saya mau nunggu si seller itu sampai pulang, karena kan saya lihat baterai yang dia jual itu paling murah lah gitu, yang paling terjangkau sama saya kala itu. Jadi saya mau nungguin gitu kan. Terus eh, sampai akhirnya satu hari dibatalin sama Tokopedia-nya, batal otomatis karena si sellernya nggak proses gitu ya. Oke, saya order lagi yang kedua kali ke orang yang sama, tapi katanya dia masih belum pulang juga.
Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Tetap, tetap saya pesen, tetap saya check out di Tokopedia-nya. Nah, terus sambil nunggu pesanan itu diproses kan, saya sambil searching-searching di Facebook. Seperti biasa cari-cari tahu ya, informasi apa yang bisa saya gali gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah postingan si seller baterai yang saya pakai sekarang ini di grup Cosmic. Jadi dia nawarin ada yang mau titip baterai nggak, dia mau import dari Cina gitu. Dia ngasih harga cukup murah waktu itu ya untuk tipe LiPo 4 60 volt, berapa ampere gitu. Itu saya bandingin kok murah nih harganya. Nah, dan dia bilang juga sel baterainya tuh sel baru gitu, rakitan pabrik. Nah, karena tertarik saya kontak si sellernya. Nanti buat teman-teman yang mau kontaknya nanti saya cantumkan di deskripsi video saya ya. Jadi si seller itu singkat cerita saya kontak, saya tanya-tanya dan saya dapat listnya dari dia. List baterainya apa aja, kapasitasnya berapa aja gitu kan, dengan harganya. Nah, kapasitas tertinggi itu di 72 volt 45 ampere. Akhirnya saya order yang itu. Harganya adalah 7,6 juta. Saya tanya dulu ke sellernya, 7,6 juta ini apakah harga dari sana ataukah sudah harga sampai di Indonesia gitu. Udah termasuk ongkir ke Indonesia. Kalau menurut sellernya itu sudah termasuk angka ke Indonesia, udah sampai di tangan dia. Oke, akhirnya saya setuju gitu kan. Nah, kemudian diorderin baterai tersebut. Saya tunggu kurang lebih 1 bulan. Akhirnya si seller itu kontak saya. Dia bilang baterainya udah ada. Nah, saya nggak pakai babi bu lagi karena saya pengen pakai T3-nya untuk kerja. Saya langsung check out. Saya minta link marketplace-nya. Kala itu dikirimin link Tokopedia. Jadi saya check out di Tokopedia dengan harga 7,6 juta plus ongkirnya berapa gitu. Totalnya 7,7 kalau nggak salah. Nah, dari apa namanya? Akhirnya yang pada saat saya pesan baterai ke seller yang jual baterai ini, saya batalin dulu yang di Tokopedia. Saya info ke orangnya untuk apa namanya, izin batalin transaksi. Nah, sellernya bilang nggak apa-apa karena memang dia juga masih di luar kota, masih belum bisa proses. Berarti emang rezekinya si Livpo 4 ini gitu. Nah, akhirnya setelah sampai langsung saya proses pasang kan. Saya proses pasang ini masih gunakan kabel standarnya sih sampai sekarang. Kabel standar dari baterainya itu 10 AWG tulisannya, speknya saya nggak tahu, saya kurang paham. Terus saya sambungin sama kabel bawaan T3, kabel baterainya. Saya nggak tahu, belum tahu impactnya apa ke depannya, tapi yang pasti mungkin ini nggak safety ya. Karena apa? Karena saya lihat ukuran kabelnya T3 itu lebih kecil daripada kabel bawaan baterainya, baterai Livpo 4 ini. Jadi saya sekarang lagi mau searching-searching, mau cari ilmu dulu tentang perkabelan gitu kan. Nanti setelah saya dapat spek yang cocok untuk diaplikasikan di motor saya, akan saya pesan kabel tersebut. Nah, untuk teman-teman yang paham soal kabel-kabel ini, kalau ada saran mohon saya diberi info kira-kira kabel apa yang pas untuk spek motor saya. Spek motor saya ini apa namanya? Controllernya Fotol EM100 yang disetting 85 ampere. Cuma nanti saya mau ganti settingannya ke 100 ampere. Terus baterainya 72 volt 45 ampere. Nah, saya pakai MCB yang 63 ampere bawaan baterai. Nah, saya mohon infonya buat teman-teman yang ngerti gitu ya. Kira-kira
kabel tipe apa yang cocok untuk motor saya, dan juga untuk MCB-nya sebaiknya saya ganti lagi atau tetap gunakan yang 63 ampere ini. Nah, tolong ditulis di komen ya untuk yang ngerti gitu, karena saya benar-benar butuh informasi ini sih agar saya nggak salah beli dan supaya lebih aman buat saya juga ke depannya. Nah, dengan kabel bawaan sekarang yang sekarang saya gunakan, itu efek sampingnya, mungkin efek samping yang saya rasain ini, gasnya kadang agak nyendat ya, kayak gimana ya, kayak tiba-tiba menghentak gitu, tenaga hilang terus but gitu, nyentak gitu kan. Bukan tenaga hilang sih, apa, kayak gimana saya jelasinnya ya, intinya kayak ada kehilangan tenaga terus langsung nyentak gitu, tenaganya langsung muncul gitu. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, saya berpikiran mungkin itu karena kabelnya kekecilan. Alhamdulillah maghrib. Ya, jadi asumsi saya kenapa motor saya endut-endutan gitu kadang kalau dipakai ngebut, kalau nggak ngebut sih ya biasa aja gitu. Nah, mungkin karena kabelnya yang nggak sesuai. Maka dari itu mungkin ya, saya juga nggak tahu, makanya saya butuh informasi dari teman-teman. Nah, maka dari itu saya berencana ingin order kabel yang proper gitu, yang bisa pas. Tapi kan kabelnya itu banyak speknya ya, banyak kayak ada ukurannya seberapa besar gitu kan, ada AWG itu yang saya nggak ngerti tuh, 10 AWG ada berapa AWG gitu kan. Nah, itu saya yang cocok itu harus pakai berapa AWG sih kabelnya gitu kan. Karena selain yang tadi saya sebutin, yang kadang suka endut-endutan tenaganya apa pada saat dibawa ngebut, ini di bagian kabelnya juga setelah pemakaian ya. Kan saya buka bagasi itu setelah sampai lokasi biasanya untuk matiin MCB di parkiran. Nah, itu kabelnya kalau saya pegang itu anget sih kabelnya. Saya nggak tahu itu apakah aman atau enggak, karena posisi kabelnya sendiri apa, sambungannya itu saya skun, pakai skun. Nah, skunnya juga ternyata saya baru tahu kalau skun itu ada yang ada ampere-ampernya, ada tulisan ampernya. Nah, sedangkan yang skun yang saya gunakan itu saya nggak tahu berapa ampere karena tidak ada tulisannya, tidak ada tulisan berapa ampernya di skun itu. Nah, itu sih saya juga jadi was-was gitu, aman gak nih gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sudah gunakan selama lebih dari 10 hari ya, ini 2 minggu lebih. Tapi kan saya gunakannya di hari kerja aja gitu, jadi udah 10 hari kerja lebih ya. Ya 10 hari kerja lebih. Itu alhamdulillah masih aman. Dengan total jarak berarti kalau sehari 60 kilo, total selama 10 hari saya 600 kilo, 600 kilometer itu. Tapi alhamdulillah masih aman. Nah, itu tadi dari pengaplikasiannya di motor saya. Untuk jarak tempuh dari baterai ini pada saat pertama saya beli, saya langsung tes. Pada saat pertama beli kan setelah pasang gitu ya, saya langsung gunakan ke kantor besok, hari Seninnya gitu. Jadi Sabtu Minggu buat proses upgrade pasang gitu kan. Nah, Seninnya dipakai. Jadi hari itu total jarak tempuh saya, total jarak tempuh ya, ini belum sampai rumah, 63 km lebih, kisaran segitu. Nah, jadi rute saya itu waktu itu dari rumah ke kantor awalnya. Dan itu rumah ke kantor itu saya kurang lebih jaraknya 29 kilo lebih lah, 29, berapa gitu. Nah, dengan jarak tempuh segitu 29 kilo, baterai yang saya gunakan itu habis 33% kalau nggak salah. Nah, dengan
dengan asumsi masih sisa 60% kan. Jadi saya pikir masih aman lah untuk saya bawa pulang gitu. Nah, ternyata sorenya saya nggak langsung pulang karena saya harus main bulu tangkis dulu tuh. Salahnya saya tidak ngecas karena saya pikir masih sisa 66% masih aman. Saya pakai main dulu keliling ke tempat ke tempat gornya itu, jarak tempuhnya kurang lebih 3 kilometeran. Nah, 3 kilometeran. Terus dari situ saya langsung balik, tapi ke rumah orang tua saya dulu, mampir 15 kilo jarak tempuhnya. Nah, dari rumah orang tua saya ke rumah saya itu 20 kilo lebih. Tapi di tengah perjalanan mati motornya. Jadi saya nggak tahu ya, pokoknya sisa 6 kilometer lagi sampai rumah dia mati. Nah, tanda-tandanya apa nih dia mati? Waktu itu yang saya rasain adalah tenaganya makin loyo nih. Yang biasanya saya gaspol itu bisa 75 km per jam di speedometer, bukan di speedometer ya, di speedometer 99 km per jam. Tapi di GPS, di Google Maps, by GPS itu maksimal di 75 km per jam. Nah, pada saat itu pas saya gaspol, kok tenaganya loyo gitu. Biasa dari 99 ini mentok di 80-an. Terus akhirnya saya gaspol lagi, coba lagi. Pada saat ketemu jalan agak kosong, itu mentok di 60. Terus nggak lama setelah itu hilang tenaga. Makin lambat, tiba-tiba mati gitu. Itu yang saya rasain pada saat kehabisan baterai ini. Jadi waktu itu jarak yang tercatat itu 60,3 apa 60,3 lah ya. Jadi dengan gaya berkendara saya yang sering banget gaspol di speed 4, ini kan sampai 4 ya speednya. Nah, itu habis di 60 sampai 63 lah. Dari 100% sampai 0 gitu. Nah, dari situ saya kondisi kehabisan baterai itu jam 9 malam. Akhirnya bingung kan harus apa nih gitu. Kalau kita sebenarnya saya bawa charger, cuma posisi jam 9 malam loh. Kalau mau ke rumah warga gitu kan buat numpang ngecas kan gak etis ya, udah jam 9 malam itu. Apalagi rumahnya juga kanan kirinya itu rumah-rumah perkampungan gitu. Dan nggak semua orang di kampung itu daya listriknya besar. Untuk charger saya sendiri itu kan 84 volt 8 ampere. Itu wattnya kan bisa 600 lebih ya, 600 watt lebih. Jadi kan kasihan gitu, wattnya gede charger saya. Jadi ya udah, saya nggak mungkin mampir ke rumah warga. Dan ada opsi lain kala itu yang kepikiran, ngecas di masjid. Nah, di situ kan nggak jauh dari masjid ya, saya dorong sedikit terus ada masjid, tapi ternyata pintu masjidnya dikunci, jadi nggak bisa. Waduh, kenapa parkir motor di pinggir jalan? Nah gitu. Jadi akhirnya solusi terakhir yang kepikiran di otak saya yaitu pesen Grab. Nah, pesen Grab juga nggak semuanya mau. Itu saya 5 kali order baru dapat. 4 kali di cancel, 1 kali diterima. Jadi 4 kali cancel itu dengan 3 orang ya. Jadi saya order pertama, kedua, ketiga ditolak. Yang keempat order dapat orang yang sama, di cancel lagi. Karena susah banget ya, karena saya bilang pada saat saya order itu, saya bilang minta tolong setutin jaraknya 6 km gitu. Pada nggak mau, alasannya kakinya sakit, kata lututnya sakit. Semuanya 3 orang itu alasannya sama, kaki sakit.
Oke lah, saya terima, nggak apa-apa. Nah, eh, alhamdulillah orang terakhir itu, yang orang keempat itu dia mau gitu, mau setutin. Awalnya dia juga, kan saya chat awal ya, selalu saya chat, bang minta tolong setut sampai ke rumah, jaraknya sesuai dari aplikasi gitu kan. Dia awalnya chat waduh gitu kan, wah saya udah mikir waduh ini kayaknya nggak mau deh. Terus saya langsung nimpalin, enteng kok bang, saya bilang gitu, ini motor listrik gitu kan. Eh, akhirnya ya udah dia mau kan, ya udah nggak apa-apa tunggu ya gitu. Akhirnya saya tunggu. Nah, kenapa dia mau? Setelah dia datang kan gitu, dia dorongin ya, disetutin ya sambil cerita-cerita sama abang Grab. Dia bilang katanya karena dia mau pulang, dan itu rumah saya itu searah sama rumah dia. Jadi dia pulang ngelewatin rumah saya. Nah, kalau misalnya dia nggak posisinya nggak mau pulang kala itu, belum tentu ada yang mau, dan dia bisa pastiin katanya nggak ada yang mau kalau setut, apalagi malam-malam di jaraknya jauh gitu. Oh gitu, saya baru tahu gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya jadi waduh jangan sampai nih gua kehabisan baterai lagi gitu kan. Jadi mikir jangan sampai nih terjadi kesalahan yang sama. Makanya sekarang setiap sampai kantor, saya selalu cas lagi di kantor sampai full. Selalu seperti itu. Jadi ya walaupun jaraknya lumayan 100 meter gitu saya bawa dari parkiran, 100 meter lebih. Ini kan lumayan ya, 16 kilo jalan 100 meter, ngap banget sih, lumayan. Nah, daripada terulang lagi hal yang sama, makanya saya lebih baik pilih capek sedikit lah. Toh lama-lama tangan saya berotot juga kalau kayak gini rutin. Ya itulah reviewnya untuk pemakaian selama 2 minggu lebih ini. Sangat puas sih, karena eh, baterai ini dipakai kebut-kebutan masih bisa 63 km per jam. 63 km, bukan 63 km per jam. Totalnya 63 km jarak tempuhnya. Nah, jadi menurut saya sudah eh, worth lah ya, aman gitu. Bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke kantor, dicas. Itu yang saya senang dari baterai-baterai yang bisa dilepas gitu ya. Cuma resikonya memang eh, apa resikonya itu si pencurian baterai ini nih ya, kan katanya lagi marak nih baterai-baterai yang dicuri, baterai-baterai VR. Biasanya abang Grab tuh kasihan banget ya. Nah, itu juga lagi marak tuh. Jadi mungkin kekurangannya adalah itu menurut saya. Dan satu lagi kekurangannya buat saya, sebenarnya bukan kekurangan ya, karena memang saya pilihnya yang ukurannya gede, dan tempat baterainya T3 itu kan kecil ya, itu kan buat aki gitu. Nah jadi saya harus coak bagasi tuh supaya baterainya muat. Kalau nggak muat baterainya, karena tingginya 30 cm itu baterai, seukuran penggaris itu. Jadi saya mau nggak mau harus korbanin bagasi saya supaya dia bisa masuk. Jadi untuk teman-teman nanti yang mungkin berminat, sekali lagi nanti saya akan cantumin kontak orangnya di deskripsi video. Atau kalau nanti memang apa namanya tertarik gitu sama baterai ini, silakan bayarin aja nih baterai saya. Nanti saya kalau misalnya baterai ini laku, saya pengen order lagi yang ampere lebih besar. Supaya apa? Supaya saya nggak ngecas-ngecas di jalan, di kantor, sorry. Karena cukup pegel gitu loh, bawa 100 meter jalan, naik tangga, naik turun. Ya gitu ya.
Jadi kan kalau nanti saya order yang ampere lebih besar, setidaknya aman sampai rumah. Minimal saya pengen order yang 50 ampere sih kalau ada. Gitu. Nanti teman-teman kalau memang minat boleh di chat aja ke saya di DM ya di YouTube, message aja. Nanti kalau apa? Kalau misalnya si seller baterainya itu sudah nggak jual lagi dan memang tertarik dengan punya saya, silakan. Memang harganya murah sih. Ini termasuk baterai yang murah kalau menurut saya, karena dibandingin sama teman-teman yang rakit baterai itu kan rata-rata, mohon maaf ya buat teman-teman yang perakit baterai, rata-rata memang harganya jauh lebih tinggi dibanding baterai saya ini. Cuma kualitasnya memang bagus mungkin baterai-baterai mereka. Tapi kan kondisi baterai yang mereka gunakan itu tidak semuanya baru. Ada yang jual yang baru, cuma harganya pasti lebih tinggi lagi. Rata-rata itu pakai baterai bekas ya, sel bekas gitu katanya. Jadi geprekan gitu, saya kurang paham geprekan itu maksudnya apa. Ya itu. Kalau baterai yang saya beli ini langsung original pabriknya. Saya nggak ngerti kenapa murah, atau mungkin karena memang di Cina sana udah mungkin ya karena teknologi mereka sudah maju dan memang jadi murah-murah di sana gitu. Nah itu ya, jadi buat teman-teman yang minat boleh DM, kirim pesan ke saya, nanti insya Allah saya bales. Kalau cocok silahkan dibawa pulang, karena saya juga mau upgrade yang lebih gede lagi. Semakin lama saya pakai Molis ini, semakin rasanya kecanduan untuk upgrade terus menerus. Gak ngerti ya, walaupun menurut saya ini udah cukup pas gitu, udah memuaskan, tapi selalu merasa kurang gitu, kayak kurang ini deh gitu, entah kenapa. Oke, mungkin itu aja reviewnya. Jangan lupa teman-teman, saya mohon bantuannya juga untuk di subscribe channel saya dan juga dibantu komen ya. Tadi yang pertanyaan saya itu, saya butuh banget informasi untuk perkabelan ya. Dan juga minta tolong share-nya ke teman-teman yang lain supaya bisa saling berbagi ilmu. Oh ya, untuk yang mau kopdaran nih, saya domisili Ciseeng, cuma mainnya suka ke rutenya ya setiap hari itu ke BSD Pamulang ya, deket lah, lewat lah BSD Alam Sutra. Jadi buat teman-teman yang sesama pengguna Molis, yuk kopdaran yuk gitu. Kalau bisa, jadi kita bisa saling sharing tentang Molis gitu. Apa aja yang teman-teman upgrade di Molisnya yang mungkin bisa saya pelajarin dan bisa diaplikasikan di motor saya, atau sebaliknya teman-teman bisa pelajarin apa yang sudah saya aplikasikan berdasarkan pengalaman saya. Tapi disclaimer ya, maksudnya saya tuh bukan orang yang ngerti elektronik gitu, saya nggak ngerti. Jadi semua upgradean saya ini memang saya yang pasang sendiri, kayak pasang baterai saya yang urus sendiri, kemudian masang controller gitu ya, walaupun controllernya saya beli yang PNP ya, jadi tinggal colok. Nah jadi dengan adanya grup gitu ya, enak, kita bisa saling sharing, bisa tukar ilmu, tukar wawasan, dan kalau misalnya ada masalah kan kita bisa saling bantu ya. Nah itu, karena selama ini saya di daerah saya sendiri atau sepanjang perjalanan saya ini, saya jarang banget lihat ada yang pakai Molis. Tapi untuk T3 sendiri saya sudah beberapa kali lihat sih di jalan. Ya walaupun nggak banyak, cuma 4 kali total saya lihat itu selama perjalanan saya
2 minggu ke belakang gitu. Jadi masih sangat jarang sekali ya. Nah, akan menarik kalau misalnya kita bisa kumpul saling sharing gitu. Itu aja ya teman-teman. Sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe dan dinyalakan loncengnya, jadi ketika saya update video teman-teman akan dapat notifikasi. Dan subscribe itu kan gratis teman-teman, jadi nggak nambah beban juga kan, tapi nambah pahala pastinya karena bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Makasih sekali lagi, mohon di share juga. Nextnya mungkin saya akan sharing tentang controller, dan berikutnya saya akan sharing tentang BLDC dan intinya part-part upgrade yang saya pasang di T3. Itu aja. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.